Tapi nggak apa-apa. Jadi emang gua itu kayak bokap gua. Dulu bokap lu pelit. Enggak, bokap gua dulu duit banyak. Money. Nah, ini. Having fun itu kan lu mesti tahu definisinya. Iya kan? Contoh, apa yang gua kerjakan, apa yang gua rintis, apa yang gua jalankan, gua enjoy. Oh iya. Dengan begitu gua having fun. Suatu pekerjaan yang stabil. Ya. Nggak besar banget, tapi stabil. Iya. Jadi kalau kita stabil, kita bisa membuat plan ke depan. Oke. Cuman kalau yang nggak stabil ini kan bahaya. Tapi kan gini, kenapa harus lu tinggalin? Didikan orang tua gua satu hal. Kalau lu mau sukses dalam apapun yang lu kerjakan, lu harus fokus. Oke. Lu nggak bisa membuat 3-4 usaha terus semuanya sukses, nggak bisa. Dan syuting itu waktu yang kebuang. Bagaimana lu bisa merintis satu bisnis kalau 90% waktu lu di lokasi syuting? Tapi Gitu. kalau gue tanya, apakah dunia sinetron atau dunia entertainment lah, Ya. itu memberikan cukup pendapatan buat lu sampai lu bisa Cukup memulai pada saat itu. Oke. Kalau kita sudah 40-45 bagaimana? Dengan ada perputaran pengganti sekarang, buktinya sekarang lihat. Ya. Gitu loh. Banyak pendatang baru, diputer, di rolling, semua di rolling. Nah, kalau kita sudah Telat. kalau kita menikmati, oke, waktu umur 34 kita masih bisa syuting. Begitu sudah 40, datang pendatang baru semua nih. Dan kita udah nggak kepake. Tapi begitu udah 40, kita baru memikirkan, aduh, gue usaha apa ya? Sudah telat. Oh, dengerin tuh guys. Sudah telat. Gitu loh. Karena dunia hiburan kan gitu kan. Terlalu cepat. Perputaran terlalu cepat. Gitu. Jadi gue sudah melihat ini. 34, waktu gue umur 34. Gue sudah lihat, wah ke depannya bahaya nih. Gue mesti memutuskan sekarang. Pilih salah satu. Gitu. Dan modal buat lu menjalankan bisnis itu pure dari hasil syuting. Gitu. Oke. Sebelum gue foya-foyakan, gue invest. Lu itu berarti bukan tipikal orang yang suka foya-foya? Enggak. Iya sih. Enggak. Okan nih, guys, gue kenal Okan secara pribadi ya, dan sering ketemu karena anaknya juga. Ini orang kalau gue lihat memang dari tongkrongannya sih memang hidupnya sangat hemat ya. Iya. Itu termasuk sangat hemat ya? Hemat. Arah ke pelit sih enggak ya? Iya, gue emang gue nggak enak. muka lu ini, aduh, gue kenal lu sudah lama bro, jadi gue bisa mentranslate muka lu, makanya langsung ke pelit. Tapi nggak apa-apa. Jadi emang gue itu kayak bokap gue. Dulu bokap lu pelit. Enggak, bokap gue dulu duit banyak. Jadi emang gue itu kayak bokap gue. Dulu bokap lu pelit. Enggak, bokap gue dulu duit banyak. Tetapi kayak contoh mobil, bokap gue bisa beli mobil mewah. Tapi dia nggak pernah kenapa? Dia mendingan save duitnya buat keluarganya, buat anak-anaknya. Wih, gitu loh. Itu sama. Itu melekat di diri. Gue mendingan kerja buat keluarga gue daripada buat diri gue sendiri. Tapi kan bukan berarti gue dibikin susah. Tapi tetap gue ada semua gitu loh. Tapi nggak usah foya-foya gitu. Dan lu nggak menyesali putusan lu itu? Enggak. Putusan lu? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak ya? Enggak. Wih, luar biasa. Tapi gini bro, kan hari ini lu lihat dong teman-teman lu ya. Iya. Bagaimana mereka hari ini ya, mungkin pada saat itu belum ada YouTube, belum ada. Bagaimana mereka bisa having fun at the same time they making a lot of money. Iya dong. Oh itu sekarang, iya. Villa. Iya. Dan jujur guys, gue bukannya ikut-ikut terus gue pengen dapat AdSense, enggak lah. Kalau gue lebih tahu diri lah, gue nggak berpikir ada teman-teman gue, enggak, bukan itu. Tapi memang medianya sekarang memungkinkan. Tapi buat gue, emang lu nggak pernah ya berpikir untuk having fun at the same time you also making good money? Nah ini, having fun itu kan lu mesti tahu definisinya. Iya kan? Contoh. Apa yang gue kerjakan, apa yang gue rintis, apa yang gue jalankan, gue enjoy.
Oh iya. Dengan begitu gue having fun. Berarti gini dong. Gitu. Jiwa atau darah lu sebagai pengusaha itu memang lebih kental. Yes. Dan lu lebih having fun jadi pengusaha daripada lu harus ngikutin schedule-nya sinetron gitu, tuh lebih berat ya. Karena emang teman-teman gua sih di sana ngomongnya harus stay waktunya kadang-kadang. Sebenarnya waktu lu still young, lu gak ada masalah. Iya. Syuting jam 4 pagi, pulang jam 2 siang itu nggak masalah. Cuman when you getting older, 40, 41 terus disuruh syuting sampai subuh, gempor badan bro. Iya kan? Udah nggak kuat. Dulu mah kita kuat aja, tapi kan itu kan kita pikirkan kan. Nanti kalau gue udah 40 terus gue masih syuting sampai pagi, gimana ceritanya gitu loh. Iya. Waduh, ya. Lu tuh kayaknya memang sangat apa-apa lu pikirin. Atau tuh mungkin karena ada darah Chinese mengalir di diri lu ya. Mungkin. Ya? Apa? Kepelitnya gimana nih? Bukan. Menurut gua ya, menurut gua, temen-temen gua nih, yang punya darah Chinese itu memang lebih tough, bro. Iya, karena dari leluhurnya udah begitu. Leluhurnya itu emang sudah gitu. Makanya kita tuh harus punya banyak teman-teman yang Chinese atau itu. Gua tuh lebih suka karena mereka itu struggling itu udah in their blood ya kan. Lu mau struggling, lu mau mulai dari nol itulah. Iya. Gue ini sebenarnya nanya sudah melenceng-melenceng karena seru ya kan. Sebentar, gue mau nanya apa lagi nih ya. Sebentar. Nah, udah. Nah, terus sekarang nih baru balik ya. Tadi kan karek ini tentang bisnis lu sendiri nih, bisnis kasur. Nah, sebenarnya gue sampai lupa nih. Hal yang paling gue pengen banget tahu tuh guys, dengan gue manggil Okan itu adalah Okan nih paling berani menurut gue dibandingin yang lain. Karena bisnis yang lu ambil nyenggol juga enggak dengan bisnis lu yang sebelumnya. Gue nggak ngerti apakah itu memang lu ada diajak orang lain yang memang lebih expert gitu ya. Apa yang lu membuat lu berani ngambil bidang dan lu bukan distributor, lu bukan jualan, lu punya pabrik kasur kan, gitu. Yang gue sebagai orang awam, gue nggak kebayang tuh punya pabrik kasur, harus jualan dan segala macam. Apa yang lu pada saat itu? Pertama adalah, gue sudah menjalankan pola hidup sehat selama kurang lebih 15 tahun lebih. Oke? Hidup sehat. Nah, berarti kan lu jarang tidur dong, kenapa lu jualan kasur? Nah dulu, belum kelar gue. Nah, kita kalau berbisnis harus yang sejalan sama kehidupan kita. Oke? Tempat tidur itu masih satu jalan dengan kesehatan. Oh, itu hasilnya. Itu guys. Dan ditambah lagi yang tadi lu bilang, partner gua udah lebih dulu berkecimpung di dunia foam. Foam bukan kasur ya? Bukan, foam. Foam itu bahan mentahnya, bahan kasurnya itu. Nah, pada waktu itu ada teman gua, sahabat gua, gue bilang, lu ngapain bertahun-tahun hanya mensuplai bahan materialnya aja? Oh, idenya dari lu. Tapi lu nggak ada brand ya. Kita ngobrol. Karena lu nggak ada brand. Kita buat brand, katanya. Ayo. Nah, begitu buat brand, gue gabung. Adalah brand-brand spring bed itu gitu loh. Karena gue sudah mempelajari di dunia spring bed ini, semua itu ya hanya brand. Lu beli brand, titik, gitu loh. Coba lu jelasin ke ini deh, ke yang nonton, kenapa lu bilang seperti itu? Karena menurut gua, pada dasarnya tuh kasur tuh sama aja gitu menurut lu? Oh pasti, karena gini, kita ngelihat brand itu hanya 5 menit di toko. Setelah kita beli, dikirim ke rumah, taruh tempat tidur, tutup spray. Itu brand nggak akan kelihatan lagi kan di cover sama spray. Iya. Tapi yang kita rasakan apa? Kualitasnya. Jadi makanya moto di spring bed gue adalah gue membuat satu tempat tidur bukan gue jual brand, tapi gue jual kualitas. Oh, ini aneh nih. Karena kita tidur bukan di atas brand, tapi di atas kualitas. Tapi bukannya brand itu identik dengan kualitas? Tidak. Tidak semua brand yang bagaimana bagus, tidak semua brand baru jelek. Coba lu edukasi kita. Apa bedanya? Pada saat lu kan berarti kan lu mengenal benar dong tentang dunia ini. Emang nggak beda ya kasur lu sama kita sebutin lah di sini brand apa misalnya? Ya pokoknya brand lah, brand yang ada ya. Yang mahal lah ya. Bedanya apa? Spring bed itu hanya terdiri dari per dan kumpulan foam dijahit jadi tempat tidur. Mau apapun apa aja harganya, dalamnya itu aja, per sama foam. Tinggal foamnya yang bagus. Tinggal dikomposisikan aja density itu level-level comfortnya. Tinggal kita mainkan aja di situ. Gitu loh. Tapi gue nge-branding. Nah,
Karena sudah segitu banyak brand yang beredar di sini, gue nggak mungkin dong hanya menambahkan brand. Tapi apa? Gue mesti membuat satu produk tempat tidur yang berinovasi. Oke. Jadi gue nggak hanya jual brand, tapi gue mesti ada inovasinya. Apa inovasi? Banyak sekali inovasinya. Cara menjualnya harus berinovatif. Barangnya pun harus berinovatif. Cara memasarkannya pun harus berbeda sama yang lain. Jadi semua faktor ini berbeda caranya. Itu yang lo gunakan ilmu lo pada saat sekolah atau sebenarnya itu ya learning by doing aja gitu? Gunakan ilmu ada, tapi gue juga nggak pungkiri gue menggunakan nama besar gue. Nah, karena waktu gue syuting, gue sudah tahu. Gue syuting ini untuk menjadi modal gue dalam berbisnis. Nah ini sama nih kayak Gitu. pada saat gue kemarin ngomong sama Anang ya. Sadar your brand value. Yes. Yeah. Makanya waktu gua terlibat di dunia syuting, gua menjaga sekali nama baik gua. Menjaga sekali nama baik gua. Karena nama itu sangat mahal. Karena akan berdampak di bisnis kalau lu mau pakai. Yeah. Gitu. Jadi gue jaga sekali. Karena apapun bisnis yang kita kerjakan, mostly itu arahnya ke ibu-ibu. Yes. Gitu. Jadi gue jaga sekali. Oke. Dan setelah lu terjuni, apa suka dukanya? Udah berapa tahun sekarang coba? Ini tahun ke-6. Oh ya, Kurang lebih kalau mau cerita, waktu gue merintis ini tempat tidur 9 atau 8 bulan setelah jalan, pabrik kebakar. Tuh dengerin tuh. Pabrik kebakar kurang lebih 70% habis dalam waktu 20 menit. Belum balik modal, jauh dari balik modal. Jangan bilang balik modal, baru 8 bulan. Kebakar, akhirnya kita bangun lagi 2 tahun, jadi, tapi pabriknya jadi ISO. Malah bagus gitu loh, malah diperbagus. Dan orang dulu bilang, kalau kebakaran arti mau sukses. Oh, tuh dengerin tuh. Kalau kata orang dulu bilang, tapi jangan terus usaha lu bakar ya. Itu jangan lu bakar sendiri. Lu gila. Cari mati namanya kan. Gitu. Ya, jadi ada orang, wah, bisnis gua kenapa nggak sukses ya? Apa dengerin omongannya Okan aja ya? Yuk kita bakar. Nggak sukses ya enggak. Ya, jadi itu lika-likunya gitu loh. Tapi kita jalan terus. Berapa kerugian lu pada saat Jangan di awal? tanya. Stres. Ya Utang kan? bang atau waktu itu enggak. Tapi setelah tabungan full tuh ya, tabungan. Iya. Tapi waktu itu tetap karena kita dilingkungi dengan orang-orang yang baik, semua dibantu, disupport, akhirnya kita bisa jalan terus. Dengerin nih, Mas gitu. Keburuan ya. Kita dilingkari oleh orang-orang baik. Nah, itu penting. Itu catatan. Kita kalau mau berbisnis, carilah kumpulan yang berpikir positif, baik, dan mau support kita. Nah, itu pelajaran gitu ya. Meskipun dia ngomong kasur nih guys. Ya, gue coba lah ya ambil ininya. Ambil hikmahnya dikit. Ambil hikmahnya dikit. Cakep. Oke. Gitu. Itu 7 bulan kebakar. Lu bangun lagi malah 2 tahun. 2 tahun berarti bang. lu balik lagi jadi main sinetron dong. Kasur pertama yang gue produksi, lu mau tau gak? Lu ajak siapa tidur di kasur itu? Tar dulu. Tempat tidur itu satu-satunya cara kita berterima kasih kepada tubuh kita yang telah bekerja untuk kita. Wih, tempat tidur. Cakep tuh. Tempat tidur hadiahnya. Lu belajar di mana lu? Ya, tempat tidur. Keren. Gitu loh.